penjaranya kalau ini kan khusus Sakera aja. Oh, ini khusus Iya. Sakera. Selain Sakera nggak ada lagi. Nggak ada yang di sana itu kan Oh. penjara, maksudnya kalau ada yang anu katanya. Insya Allah keturunannya Sakera itu Insya Allah ya Iya. ada yang menjadi anggota DPR sekarang. Anggota DPR. Keturunan langsung. Oke, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel HM Adventure, guys. Ya, seperti biasa dengan saya Elmi ya. Oke, teman-teman, kali ini saya berada di sebuah makam Islam ya, yang berada di Bekecak, Kabupaten Pasuruan ya, kalau nggak salah ya, teman-teman. Oke, dan saya akan napak tilas ke makamnya Pak Sakera ya, teman-teman ya. Pak Sakera ini adalah pahlawan rakyat Pasuruan dan juga seorang tokoh pejuang legenda anti kolonialisme di Pasuruan, guys. Oke, langsung saja kita eksekusi lokasinya ya, seperti apa. Ini sebenarnya nggak ada niatan kesini, teman-teman. Berhubung tadi saya melihat ada patung Pak Sakera di tengah-tengah persimpangan jalan itu, saya akhirnya mampir ke sini, guys. Dan ini tepat berada di makam ya, makam kampung ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini makam-makam dan lokasinya masuk ke sini, teman-teman. Dan seperti biasa saya sendiri bersama dengan belalang tempur saya yang berada di situ. Alright, dan makamnya ini, guys. Oke, mantap. Nun sewu, permisi, assalamualaikum. Wow, keren, men. Yap. Nun sewu, mbah. Makam Pak Sakera Kolursari Bangil. Oke. Dan kita disambut oleh bapak yang mengerti kisah-kisah dari beliau ya, teman-teman ya. Nun sewu. Assalamualaikum. J, Pak. Aduh. Ini makam Oh, oke. Sakera. Makam Sakera nggih. Amit. Pak Sakera Sagiman. Nama aslinya Pak Sakera nggih. Nggih, Pak. Ini saya berniat ke sini untuk mendokumentasikan beliau terkait dengan kisahnya, Pak ya. Jenengan mungkin ngerti sedikit kisah-kisah dari beliau, Pak. Nggih, monggo, Ya, Pak. Pak Sakera itu Nggih. ada yang mengatakan Sakera itu kiai ya. Ya. Ada yang mengatakan yang namanya orang yang seneng ya. Nama itu dibesar-besarkan. Nah, sebetulnya Pak Sakera itu adalah pendekar. Kalau dikatakan Pak Sakera pahlawan, itu bukan pahlawan ya. Pak Sakera itu pendekar yang membela orang-orang kecil. Jadi dikatakan pahlawan, tapi dia ikut bekerja ke Belanda. Nah, itu ceritanya kan seakan-akan bertentangan ya, bertentangan. Kalau pahlawan berarti melawan Belanda, berperang melawan Belanda kan gitu ya. Iya. Tapi kalau ini enggak, Pak Sakera itu adalah bekerja di Belanda, tapi terkenal dia itu seorang pendekar. Jadi asal mulanya gini. Ya. Jadi Pak Sakera itu kenapa kok jadi buron laron, istilah dikejar-kejar oleh Belanda? Karena apa? Orang-orang Belanda yang mau memegang Pak Sakera, maksudnya itu atas perintah Belanda ya. Jadi orang yang mau memegang Pak Sakera, menangkap itu langsung mati. Awal mulanya ceritanya gini, asal usulnya. Dulu Pak Sakera itu kan ikut Belanda, bekerja di Belanda itu kan menjadi mandor tebu. Jadi pengawas penebang tebu itu ya.
pengawas menjadi pengawas atau mandor tebu, terkenal mandor tebu orang desa. Nah, di waktu anak buahnya Pak Sakera itu menerima gaji mingguan itu selalu dipotong. Yang motong orangnya Belanda, juru bayarnya Belanda itu. Secara otomatis pegawai-pegawai yang penebang tebu itu tadi tidak menerima. Akhirnya tanya kepada Pak Mandor, yaitu Pak Sakera, "Kang, kenapa gaji saya selalu dipotong?" Loh, yang matong siapa? Yang juru bayar gitu. Nah, setiap minggu kan gajian saya itu dipotong. Jadi saya mau tanya ke Kang Sakera, "Wah, ayo didatangi." Jadi orang yang juru bayar didatangi. Nah, istilahnya orang yang pekerja itu tadi seperti unjuk rasa gitu ya. Datang. Nah, akhirnya tengkar sama Pak Sakera. Begitu tengkar tidak mau mengembalikan, katanya, "Ya biasa sudah gini. Setiap anu ya saya potong. Kalau tidak mau mengembalikan, nanti kamu saya bunuh." Tengkar akhirnya dibunuh. Lah, setelah membunuh satu orang ini, Pak Sakera dipegang ya manut, istilahnya ditangkap oleh Belanda. Akhirnya dihukum di penjara Bangil. Setelah dihukum di sana, nah prosesnya itu dihukum itu di sidang apa enggak saya kurang begitu jelas. Yang penting yang saya dengarkan dari Mbah Buyut saya itu, setelah membunuh itu dipegang oleh Belanda terus dihukum, istilah di penjara. Nah, setelah di dalam penjara sudah lama beberapa bulan gitu, istrinya Pak Sakera kan dua, yang satu Madura, yang satu orang Jawa. Lah, yang orang Jawa, istrinya Pak Sakera yang Jawa ini disenengi adiknya Pak Sakera. Adiknya Pak Sakera tuh rasa senang terhadap istrinya Pak Sakera yang nomor 2 itu. Akhirnya apa ya, istilah dirudobekso, tapi tidak mau. Lah, setelah kejadian semacam itu, ada teman dari Pak Sakera, ya teman kampung. Wah, ya apa iya, Kang Sakera ada di penjara, istrinya dipermainkan oleh adiknya. Caranya bagaimana supaya bisa ngomong sama Pak Sakera. Nah, akhirnya teman sekampung itu tadi mempunyai cara agar bisa ketemu sama Pak Sakera. Dia mencuri ayam, ya. Setelah itu dikatakan maling, akhirnya di penjara. Nah, di dalam penjara itu ketemu sama, kamu kok masuk ke sini? Punya masalah apa? Pak Sakera tanya gitu. Enggak, Kang, ini saya sengaja, saya niati, saya ingin ketemu sama sampean, Kang. Tuh, kok saja kok penting, masalah apa? Kalau bisa, Kang, sampean keluarkan, jangan ada di sini. Masalahnya istri sampean yang kedua itu disenengi adik sampean, Kang. Jadi lebih baik sampean keluar. Namanya Sakera itu pendekar. Begitu mendengar kabar seperti itu, dia itu berontak. Begitu berontak, kerangkeng besi yang ada di dalam penjara itu namanya Pak Sakera itu sakti, pendekar. Punya ilmu kanuragan. Waduh, itu namanya pendekar zaman Belanda itu. Pak Sakera, namanya Pak Sakera itu ditakuti ya. Nah, sebetulnya orangnya itu baik kok. Setelah jeruji itu dipelengkang gini, begitu keluar langsung Pak Sakera tuh mendatangi adiknya dicari. Jadi dicari, ditanya, setelah itu waduh diajar akhirnya minta ampun, tidak dikasih, tidak diampuni oleh Pak Sakera, karena Pak Sakera itu orangnya alim.
memang apa itu ngajinya itu insya Allah kalau tidak salah itu sama dengan haji di Sukorejo. Itu tunggal guru istilah. Begitu adikku diajar terus sampai mati, ada yang laporan ke Belanda, Pak Sakera membunuh orang, adiknya sendiri dibunuh, pegang. Terus pamong-pamong itu mau pegang, pateni. Mulai itu Pak Sakera sulit sekali untuk dipegang. Nah, lama-kelamaan Belanda kewalahan, orang yang disuruh Belanda kok selalu kalah, selalu mati. Akhirnya mengeluarkan apa itu? Akhirnya dia itu mencari, katakanlah seperti sayembara, siapa yang bisa pegang Sakera. Terus ada yang menunjukkan kalau ingin memegang Sakera, di sana kakak seperguruannya Haji Sukri. Haji Sukri, insya Allah Haji Sukri namanya lupa ya. Iya. Di daerah Sukorejo. Seperguruan itu ya. Seperguruan. Mengkhianati. Enggak. Jadi dia itu disuruh pegang enggak mau. Disuruh pegang oleh Belanda, diminta tahu enggak mau saya. Karena itu saudara seperguruan. Jadi cuma saya kasih petunjuk, saya kasih cara. Kesenangannya Sakera itu apa? Itu pasti Sakera pasti datang gitu kan. Terus dikasih apa? Kesenangannya Sakera. Sakera itu senengannya tandaan, tayub ya Mas. Tayub dengan gending cokek diadakan kalau itu dikasih apa itu diadakan tayub, tandaan bahasa desanya itu tandaan itu. Kalau bahasa sekarang tayub itu dibunyikan kesenangannya Sakera gending cokek. Nah kalau sekarang kan nggak seberapa Mas ya. Kalau dulu musik ditabuk ini dalam jarak berapa kilo terdengar, meskipun tanpa pengeras suara karena apa? Masih suasana alam masih dingin, jadi masih alas ya. Ya alas. Nah begitu Sakera datang, memang disengaja oleh Belanda, disengaja. Begitu datang karena seperti disiapkan tempat seperti kalangan gitu ya, dikasih apa tali-tali, tidak boleh sembarang orang masuk. Begitu Sakera datang, ada pos pemeriksaan. Maaf, Sakera tidak boleh masuk. Siapa ngelarang saya? Jadi namanya pendekar. Loh, boleh masuk, cuma ya itu tadi senjata harus ditaruh di sini. Oh gini aja ditaruh di pos keamanan. Namanya pendekar, Sakera kan ndak takut sama orang. Ndak taunya itu dipancing oleh Belanda. Begitu masuk memang menyediakan Sakera, dikasih minum, disuruh yang melayani tandanya itu Samira namanya. Samira itu namanya tanda ya. Nah makanya di gending cokek yang menyanyi, yang melayani Sakera itu Samira. Samira itu tanda perempuan disuruh Belanda untuk melayani. Namanya yang melayani orang perempuan cantik ya. Akhirnya minum sama teler itu kan. Begitu Sakera teler sudah mabuk nggak kuat, baru itu dirantai. Jadi Sakera di sini tuh nggak mati. Ada yang mengatakan Sakera itu kepalanya sini, badannya sana, itu enggak. Kayak itu ya, kayak ilmu Ramarontek ya? Iya katanya gitu. Tapi ini enggak mati nih. Dikubur hidup-hidup nih. Begitu diserempung sudah diikat rantai, diseret gitu. Namanya penjajah kan enggak ada rasa kasihan. Belas kasihan enggak ada. Namanya lawannya, wah ini kena diseret, dibuat tontonan. Ada yang mengatakan Sakera itu katanya dihukum becis. Itu enggak.
Oh, Sakera itu disenangi masyarakat kok dihukum pecis. Loh, yang menghukum pecis itu siapa? Lah, kalau dihukum pecis berarti Sakera itu tidak disenangi orang kan ya? Yeah. Sakera itu disenangi oleh masyarakat kecil. Yang tidak senang itu cuma orang-orangnya Belanda. Jadi Sakera itu diserempong, dirantai itu diseret. Nah, kalau asal mulanya tandaan, maaf saya tidak tahu karena Mbak Nyai saya itu tidak tahu lokasi waktu dikasih minum itu tidak tahu. Jadi diseret mungkin ya di daerah sekitar Bangil sini aja. Kalau pastinya saya kurang tahu. Begitu diseret masuk sini sudah ada lubang mas, disiapkan sudah. Buat galian itu sudah disiapkan, ya, dibuatkan lah terus di situ dikasih tong, ya. Sakera diserempung itu dimasukkan ke tong langsung digelundungin. Digelundungin ini terus dikubur hidup-hidup itu. Jadi aslinya memang makam sini adalah makam kuno ini. Makam ini adalah makamnya orang Bangil, bukan makamnya orang sini. Oke. Orang Sakera, orang penjara itu paresan, istilahnya dulu itu paresan. Kalau meninggal pasti di sini, ditaruh sini. Taruh sini ya. Tapi di daerahnya pinggir selatan sana, pinggir ujung sana. Lah tanda-tandanya pasti anunya itu genteng, apa itu? Bukan lemah waras atau botol, enggak, genteng itu didirikan gini buat tanda mubeng. Itu makam orang-orang paresan lah. Pak Sakera itu ditaruh di sini karena apa? Dekat jalan. Waktu itu dekat jalan ya. Terus di sini ada tong disiapkan, dimasukkan tong langsung digelundungin. Terus dikubur lah. Itu sedikit cerita dari masalah Pak Sakera. Kalau ada yang mengatakan Sakera itu pahlawan, saya sendiri kurang setuju. Kalau pahlawan itu pasti melawan Belanda, tidak ikut bekerja Belanda, ya. Terus kalau Sakera itu dikatakan kiai, saya mengatakan bukan kiai. Karena banyak orang-orang yang dari daerah barat, dari Trenggalek, dari anu itu mengatakan seperti waduh kiai besar itu loh. Betul, bukan kiai. Jadi kalau Pak Sakera seorang pendekar, saya percaya. Makanya Pak Sakera meskipun kan Pak Sakera itu bukan orang jahat loh. Pak Sakera itu orangnya baik. Welas asih terhadap masyarakat itu. Kalau kelahirannya di Tampung sana, Tampung Rembang. Di Rembang. Kalau aslinya orang Madura, tapi mulai kecil Pak Sakera karena orang Madura itu kan di mana-mana ada mas ya. Akhirnya Pak Sakera ini lahir di daerah Tampung, sana, Rembang. Nah, besar-besar akhirnya yaitu ngaji sama Haji Sukri, terus ngajinya ya ke Madura. Jadi ngajinya itu belajarnya itu ya di sana sama Pak Haji Sukorjo. Nah, masalah istrinya Pak Sakera itu satu orang Madura, satu orang Jawa, Marfuah. Marlena apa Marfuah? Ya Marlena. Kan istrinya kan dua, namanya kan Marlena sama Leginten. Kalau nggak salah. Leginten itu yang Madura. Ya, betul. Nah, kalau Marfuah itu istrinya siapa sih? Lupa saya sejarah itu. Memang enggak tertulis ya. Seperti ini kan legenda kan ini ya. Bukan tokoh pahlawan nasional. Nah, kalau tokoh pahlawan sebetulnya di Joko Sambang itu pahlawan tuh, melawan Belanda asli. Untung Suropati. Kalau Sakera bukan. Betul Pak. Pak Sakera ini adalah pendekar. Tapi berani melawan Belanda. Tapi yang dibunuh Pak Sakera itu ya orang-orang Jawa sendiri, bukan orang Belanda.
yang dibunuh Pak Sakera itu ya orang-orangnya Belanda. Orangnya Belanda ya orang Jawa gitu. Orang Jawa sendiri ya. Bukan orang Belandanya yang dibunuh Sakera, bukan. Oke. Jadi Sakera itu keren, kejam karena apa? Ya istilahnya mau dipegang secara otomatis ya marah, ya itu Ya. kelihatannya keren, betul lah. Ya. Anu Pak, saya boleh tanya Pak? Ya. Oke. Sakera ini kan nama panggilan Pak ya, nama Oke. sapaan beliau kan. Nama aslinya kan Pak Sagiman Sagiman, atau Pak Sadiman ya. Pak Sagiman Pak itu Sagiman. Pak Sakera itu kalau tidak salah itu karena anak gitu. Kalau tidak salah itu Pak Sakera itu bapaknya Pak Sagiman ya salah. Saya lupa ini. Karena tadi saya habis baca dari sumber informasi Pak ya. Iya. Sakera ini diambil dari nama putranya setelah lahir dengan itu Pak. Siapa? Leginten. Jadi putra ini diberi nama Sakera. Ya, makanya itu karena anak istilahnya karena Oh, karena anak anak, bukan ya. nama aslinya, Mm-mm. namanya dipakai. Karena seperti saya punya anak Ya. Pandu, Ya. ya. Terus saya dipanggil Pak Pandu. Iya, Bapak Pandu. Oh iya bener. Pak Ne Pandu. Ya. Pak Ne Sakera. Ya, Oh iya iya. Jadi iya. karan anak namanya karan anak. Iya iya. Ya, Betul. kalau Mm. ya kalau memang ini cerita saya itu ada salahnya, Ya. ya saya mohon maaf karena saya sendiri cuma mendengar dari Boyo Jaya, katanya dulu gini, Le, kesini Le, ada apa Nyi? Kamu biar nanti biar bisa cerita kalau ada orang tanya bab masalah Sakera. Dengarkan, saya tahu persis waktu saya masih kecil, perawan cilik, Pak Sakera itu ceritanya gini lah, itu loh. Jadi saya sendiri percaya sama Bu Nyai saya, Mbak Nyai saya itu daripada berita-berita yang tidak ada, Mbak Nyai saya itu tahu persis kok. Iya. Begitu besar, kayak Bu Nyai saya itu dikawin Belanda, itu loh. Sekarang kayak gudangin barang-barang kita masih nggak usah. Oh iya. Iya. Yang penjaranya aja nggak apa-apa. Penjaranya. Oke. Oke men, jadi sekarang saya mau menuju ke tempat penjaranya Pak Sakera ya. Jadi Pak Sakera dulu dipenjarakan di sini guys. Oke Pak. Sudah tahun berapa mas? Iya sih. Oh, masih zaman Belanda kan? Iya tahun 1800-an itu. Iya. Tapi bukan kayak penjara ya? Nah ini sama lihat, kalau saya berdirinya kalau zaman Belanda itu penjara pasti kecil, karena orang itu nggak bisa leluasa di dalam. Oke Pasti itu. Iya. Kayak biasanya di benteng-benteng kan ada penjara ya mas ya? Iya. Nah itu kecil-kecil terus lembab atau biasanya ada Iya. airnya atau Iya, apa, iya, seperti itu betul. biasanya kalau penjara Belanda itu. Tapi kalau ini bentuknya ya ini bentuk aslinya. Iya. Aslinya memang gini ya. Ini, Mas. Oke. Nggak pernah dirubah. Cuman mungkin dicat aja. Iya, siap. Oh ini gini ya? Nggih. Nun sewu. Ini kita. Mamamu di ini tidak? Ya itu. Tembok ini.
Oh, ono pintunya. Itu sing anak pintu ya. Oh, sakit dibuka, Bu. Di situ. Oh, dari dulu memang seperti ini. Iya. Bisa dibuka nggak, Bu? Ada kursinya tapi nggak tahu udah hancur mungkin. Oh, ada kursinya kan? Oh, oke. Ya. Enggak. Oh, ketahan kayu. Kan ketahan kayu, Kak. Maaf loh, Bu, merepotkan, Bu. Kemarin anak SMA Bu ya, buat itu, buat story. Oh. Mantap. Nggih. Sudah zaman kapan kan udah kayak gini. Iya. Nah, ada kursinya Pak di situ. Oh, bentuknya gitu ya. Iya. Ya, Tapi cuma segini toh. Enggak. oh, nun sewu nggih. Oke, jadi teman-teman ini penjaranya Pak Sakera Ya, ini asli. seperti ini ya, sudah jadi gudang dan ukuran 2 kali 2 meter teman-teman. Tapi gentengnya sudah habis. Oke, Kalau ini kan Bu Ani sembangun, Pak. mantap. Jadinya Bu Ani ya ini. Nah, ini penjara ada Sakera. Kayak kamar mandi asli gitu. Ya, ini aslinya. Oh, itu asli kamar mandinya. Bentuknya sama. Oh iya ya. Itu asli. Iya. Itu yang masih asli itu kamar mandi sama Ini. penjaranya beliau. Terus kayak gini. Kan soalnya jadinya nggak ajur ya. Lah ya jadi kabeh Kak ya. Iya, jadi semua ini. Ini lo berat anuknya, jadinya nggak ajur ya. Kursinya aja masih, tapi nggak ajur. Kursinya itu? Ya itu kan itu. Oh. Ada ya Kak ya kursinya? Ya, ada ya? Yang jancur itu. Ya ada kursinya. Oh. Ya jati Mas, jati kabeh. Sampai sekarang. Modelnya kayak gitu. Iya. Oke. Masih ada, tapi kan sudah saking lamanya udah. Iya. Tapi nggak ajur maksudnya. Iya, nggak hancur. Nggak kena rayap, Iya. Jadi. nggak kena rayap. Oke. Kemarin sore anak Semanbah sini ada. Ya tak. Iki Mbak Dini anaknya siapa jenenge? Bagi Soki. Oh. Dia kan mepet sampai rumah ini terus sejarah. Tahu, ya. Tahu dia. Tapi memang dari dulu tempat ini memang pengadilan negeri apa? Dulu pengadilan negeri ya di sini. Sebentar, Pak. Kamu ya saya di sini. Ya udah. Jadi ini Iya. dulu memang pengadilan negeri Bangil Iya. tahun 1985 atau saya nggak salah di sekitaran itu baru pindah lagi ke gedung yang lama, yang baru. Sebelumnya namanya tahu nggak? Sebelum jadi PN. Kalau sebelumnya kalau dari sejarah umum ya namanya Landrat. Landrat itu tepat. Landrat itu untuk pengadilan bahasa Belandanya Landrat. Oh, Jadi gitu. setiap daerah itu ada beberapa sih yang punya, nggak semua daerah. Tapi Salah memang satunya tempat pengadilan negeri memang. pengadilan. Dari Tapi- dulu ya. dari dulu. Dari zamannya Sakera masuk itu. Iya, tapi namanya bukan pengadilan negeri ya. Iya. Namanya pakai nama Belanda tadi, namanya Landrat itu. Landrat itu. Landrat. Oke. Kalau yang saya baca-baca di sejarah memang kan dibagi 3 nih Pasuruan. Bangil, Iya. kemudian Pasuruan yang sekarang kota itu sama satu lagi kalau nggak salah yang daerah Beji itu, Beji. Iya, jadi dibagi 3 bagian besar. Nah, pengadilannya Bangil ini. Oh gitu ya. Iya. Kalau mau tahu di pengadilan Kota Pasuruan juga ada pengadilan lama juga, tapi sudah dirombak. Jadi ini lokasinya penjara ya, ini ya? Ini Penjara ya. Kalau dari cerita memang gitu. Iya, Kami penjara. juga kurang tahu aslinya, tapi kalau dari Iya. cerita ya ini penjaranya. 2 kali 2 meter loh ini. Iya, 2 kali 2 Iya. meter. Tapi kalau penjara umumnya mungkin yang tadi di tempat saya. di sini. Gimana? Permisi. Gimana? Bu? Kalau yang di penjaranya kalau ini kan khusus Sakera aja. Oh ini khusus Iya. Sakera. Selain Yang- Sakera nggak ada lagi. Nggak ada yang di sana itu kan Oh. penjara, maksudnya kalau ada yang anu katanya di situ. Sudah zaman merdeka dulu Mas. Oh. Jadi saat jadi pengadilan negeri, Iya. penjaranya ya itu tadi. Iya. Jadi saat jadi pengadilan negeri setelah Iya. kita merdeka kan jadilah Iya. pengadilan negeri. Pengadilan negeri Bangil, pengadilan negeri Pasuruan. Nah, penjaranya dibuatlah baru di sebelah sana tadi. Bukan lagi penjara ini. Iya. Gitu. Oke, jadi selain Sakera nggak ada lagi yang nempatin ya ini ya. Jadi ruangan ini khusus untuk penjaranya Pak Sakera aja di sini. Oke. Oke. Ya udah, terima kasih banyak Bu, gitu aja Bu. Yang ngapunten ngerepotkan. Oh, penjara Sakera. Jadi penjaranya itu hanya khusus untuk Pak Sakera aja guys. Selain itu sampai saat ini pun ya memang
nggak ada yang nempatin selain Pak Sakera dulu. Jadi anu Pak, tanya lagi nggak apa ya? Jadi pengadilan negeri yang ini 1A ya? Sekarang 1B, Mas. Yang ini? Jadi pengadilan negeri Bangil itu 1B, kelas 1B. Kalau yang ini? Sama. 1B. Kelasnya itu mengikuti pengadilannya, bukan karena gedungnya. Gitu. Yeah. Iya. Jadi sekarang digunakan untuk apa? Untuk saat ini ya selain digunakan untuk menyimpan barang-barang kantor yang sudah tidak terpakai, juga untuk ruang arsip. Di ini tadi ada bagian yang kita gunakan untuk menyimpan beberapa arsip yang lama, gitu, supaya nggak rusak. Gitu. Okay. Dan ada mungkin yang menempati ya, pegawai PN yang menempati. Oh iya. Jadi khusus ruangan ini sama yang tadi yang bagian belakang tadi yang di sebelah, ya, itu hanya untuk arsip gitu. Jadi yang ini ditempati sama pegawai dulu. Jadi ada sekat-sekatnya, Pak. Oh yang ini? Iya. Yang ini ya? Yang ini ya? Yang ini. Jadi tapi karena yang bersangkutan sudah pindah, ada sudah punya rumah, akhirnya kosong dan hanya ditempati barang-barangnya saja. Oh. Kalau yang untuk arsipnya ada di sebelah situ tadi. Tapi dikunci karena arsip aktif ya. Iya. Lokasi penjaranya itu sangat khusus banget. Berada di paling belakang ya teman-teman ya. Jadi dari dulu ya sampai saat ini tidak ada yang menempati kecuali Pak Sakera guys. Uniknya seperti itu. Jadi ruangan tersebut luasnya berkisar antara 2x2 meter ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Rahayu, peace.